فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Ayat ini adalah celaan bagi orang-orang musyrikin. Alladzina syara'u fid din ma lam ya'dzan bihillah. Yang membuat syariat di dalam agama Allah yang tidak pernah Allah izinkan. Wa harramu ma ahallallahu. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Siapa yang mengharamkan unta-unta tersebut? Itu mereka sendiri, padahal itu hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah halal. Nah, faja'alu bi'ara'ihim al-fasidah syai'an min mawashihim muharramah. Maka mereka menjadikan berdasarkan pemikiran-pemikiran rusak mereka sesuatu dari binatang ternak mereka sebagai sesuatu yang haram. Mereka jadikan dengan akal mereka yang rusak binatang-binatang ternak mereka itu sebagai sesuatu yang haram. Ala hasabi istilahatihim allati aradat ma anzalallah. Sesuai dengan istilah-istilah mereka yang dengan itu menentang apa yang Allah turunkan. Faqala, kata Allah Subhanahu wa taala, ma ja'alallahu min bahirah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan bahirah. Wahia naqatun yashukuna adza au udunaha. Dia adalah unta betina, naqah. Bahirah ini adalah unta betina yang mereka belah telinganya. Yang mereka belah telinganya setelah apa ini? Setelah melahirkan berapa? 5 anak. Dan yang terakhirnya adalah jantan. Wa kana akhiruha dzakaran, akana akhiruha dzakaran. Nah, maka mereka pun baharu udunah aisyaquha. Ya, ini baharu itu mereka belah. Mereka belah telinganya, kemudian dijadikan sebagai apa? Suatu yang haram untuk mereka manfaatkan. Allah tidak pernah menjadikan bahirah wa hiya naqah yashukuna udhunaha thumma yuharrimuna rukubaha wa yarawnaha muhtaramah. Kemudian mereka haramkan untuk mengendarainya dan mereka anggap sebagai sesuatu yang memiliki kehormatan. Ini unta sudah sampai pada tingkatan tertentu. Wala saibah. Allah juga nggak pernah membuat saibah. Wa hiya naqah aw baqarah aw syah. Idza balagat syai'an istalahu alaihi. Dan dia adalah unta betina atau sapi atau kambing jika telah mencapai keadaan tertentu yang mereka istilahkan. Tadi yang kita sebutkan bahwasanya saibah ini adalah unta yang ditelantarkan, yang dibiarkan karena nazar. Karena adanya apa? Nazar. Saya bernazar jika saya begini nanti maka ini adalah menjadi saibah. Atau jika dia sembuh dari sakit, atau yang diberikan sebagai persembahan untuk sesembahan mereka yang selain Allah Subhanahu wa taala jika telah melahirkan anak tertentu yang sesuai dengan istilah mereka sendiri. Sabbuha fala tarkab. Sabbuha maknanya tarakuha. Mereka tinggalkan, mereka telantarkan. Fala turkab wala yuhmal alaiha, tidak dinaiki, tidak pula dijadikan sebagai pembawa barang, yuhmal alaihi, dinaikkan kepadanya barang, dijadikan pengangkut. Wala tukal, tidak pula dimakan. Wa ba'duhum yanzuru syai'an min malihi yaj'aluhu sa'ibah. Dan sebagian dari mereka bernazar dari sebagian hartanya yang berupa binatang ternak ini kemudian dijadikan sebagai sa'ibah. Dia punya nazar, kemudian korbannya adalah apanya? Binatang ternaknya itu. Ini jadi sa'ibah. Kalau saya begini, maka ini nazarnya saya akan jadi sa'ibah. Nah. Wala ham, tidak pula Allah pernah menjadikan ham. Wahia jamalun yuhma zahruhu. Dia adalah unta yang dilindungi punggungnya. Artinya tidak dijadikan apa? Kendaraan, tunggangan. Anir rukub, dari dikendarai. Wal hamal, dan tidak pula untuk memikul. Idza wasala ila halatin ma'rufatin bainahum, jika telah mencapai keadaan tertentu menurut mereka. Tadi kita sebutkan apa ini? Ham yang sudah ada yang mengatakan yang sudah membuntingi 10 kali, 10 betina, atau yang sudah punya cucu.
yang anaknya sudah melahirkan lagi. Nah, ini beliau kelewatan satu ya, nggak beliau sebutkan apa ini, wasilah. Ini wasilah yang wasal, nyambung. Wasilah ini yang nyambung betina dengan betina tanpa adanya jantan. Habis lahir anak betina, lahir lagi apa? Anak betina. Itu namanya wasilah, nyambung betina dua anak. Fakulu hadhihi mimma ja'alahal musyrikuna muharramatan. Semua ini adalah yang dijadikan oleh orang-orang musyrikin sebagai sesuatu yang haram. Bi ghairi dalilin wala burhan, tanpa adanya dalil dan bukti. Wa inna madzalika iftira'un 'ala Allah, dan itu hanyalah murni kedustaan atas nama Allah. Wa sadiratun min jahlihim wa adami aqlihim, dan itu muncul dari kebodohan mereka dan tidak adanya akal mereka. Walihada qol, oleh karena itu Allah katakan, walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadziba, akan tetapi orang-orang kafir itu yang mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsaruhum la yaqilun, dan banyak dari mereka yang tidak berakal. Wala naqla fiha wala aqlun wala aqla, tidak punya penukilan bukti dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pula mereka pun punya akal yang apa ini, yang cerdas ketika membuat syariat ini. Ini kan namanya kan bodoh, membuang-buang harta yang sudah mereka kumpulkan sejak lama, kemudian tiba-tiba diapakan, hilangkan manfaatnya tanpa diambil lagi sesuatu darinya. Wa ma'ahada, meskipun demikian, sudah demikian, faqad ujibu bi ara'ihi, malah mereka itu takjub dan bangga dengan pikiran-pemikiran mereka. Allati buniyat alal jahalah wa dzulm, yang dibangun di atas kebodohan dan kezaliman. Itu kan zalim namanya, tidak lagi diurusi binatang-binatang tersebut kemudian ditelantarkan begitu saja. Nah, ini zalim dan juga ini kebodohan. Pun kok bisa-bisanya mereka bangga dengan akalnya mereka yang dibangun di atas kebodohan. Fa idza du'u ila ma anzalallahu wa ila rasul, kalau mereka diajak untuk kembali kepada apa yang Allah turunkan atau kepada Rasul, a'radu falam yaqbalu, mereka berpaling dan tidak mau menerima ajakan tersebut. Wa qalu, mereka bilang alasannya, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, cukup bagi kami apa yang kami dapati berupa agama nenek moyang kami. Tidak perlu kami berhukum dengan apa yang Allah turunkan ataupun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minad din, berupa agama. Walau kana ghairu sadidin wala dinan yunji min adzabillah, walaupun itu agama bukan agama yang lurus, bukan pula agama yang menyelamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, kok tetap diikuti agamanya siapa ini? Nenek moyang mereka. Padahal bukan agama yang lurus, bukan pula agama yang menyelamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Walau kana fi abaihim kifayah wa ma'rifatun wa dirayah lahanal amr. Kalau seandainya bapak-bapak mereka itu memiliki kecukupan dan punya ilmu dan punya pemahaman, niscaya urusannya masih ringan lagi. Masih ada yang dibanggakan. Kalau mereka nggak mau diajak kepada agamanya Allah dan bapak mereka dikenal dengan pengetahuannya, pemahamannya, cerdas dan yang lainnya, masih mending. Masih nggak seberapa, masih agak ringan perkaranya. Kalau bapak-bapak mereka ini punya apa ini? Pemikiran yang cerdas dan pemahaman. Walakin abahum la yaqiluna syai'an, tapi sayangnya bapak mereka ini, nenek moyang mereka ini justru enggak punya pemahaman sedikit pun, tidak mengetahui apapun. Ai laisa indahum minal ma'quli syai'un wala minal ilmi wal huda syai'un, enggak punya petunjuk sedikit pun, enggak punya akal sedikit pun pada mereka, enggak punya hidayah, enggak punya petunjuk sedikit pun. Fatabban, maka celaka liman qallada man la ilma indahu sahih wala aqla rajih, maka celaka bagi orang yang tetap mengekor kepada seseorang yang enggak punya akal sedikit pun, tidak pula punya ilmu yang benar. Fa wa taraka ittiba'a ma anzalallah, ditambah lagi dengan dia meninggalkan untuk mengikuti apa yang Allah turunkan, wattiba'a rusulihi, dan meninggalkan pengikutan kepada rasulnya, alladzi yamla'ul quluba ilman wa imanan wa hudan wa iqanan, yang telah memenuhi hati itu dengan ilmu, iman, petunjuk dan keyakinan. Kok malah lebih memilih mengikuti agama siapa ini? Nenek moyang mereka. Faedah yang berikutnya kan bisa kita ambil nih dari dua ayat ini. Yang pertama adalah haramnya membuat syariat yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Keharaman
membuat syariat yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ini yang membuat syariat-syariat baru terkait dengan binatang ternak mereka. Unta yang demikian maka ini diharamkan, unta yang demikian maka ini tidak boleh lagi dinaiki, unta yang demikian tidak boleh lagi dimanfaatkan, dan seterusnya. Faedah yang berikutnya, zamut taqlid lidinil aba, keharaman untuk taklid fanatik buta kepada agama nenek moyang dan tradisi mereka. Keharaman untuk taklid, tahrimu taklidin lidinil aba, keharaman untuk taklid kepada agama nenek moyang dan tradisi mereka. Allah bantah alasan mereka. Hasbuna ma wajadana alaihi aba'an, cukup bagi kami apa yang kami dapati dari agama nenek moyang kami. Faedah yang berikutnya, wujubur ruju' ilal Qur'ani was sunnah, kewajiban untuk kembali kepada Al-Qur'an dan juga sunnah. Kewajiban untuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Wa idza du'u ila ma anzalallahu ila rasul, kalau mereka diajak untuk kembali kepada apa yang Allah turunkan, Al-Quran, atau mereka diajak kepada Rasul, yaitu kepada Sunnah, mereka bantah, mereka tolak, nggak mau. Kami cukup pakai agama siapa ini? Nenek moyang tadi. Menunjukkan kewajiban untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tambahkan satu lagi ya kan. Orang-orang yang membuat syariat baru adalah orang-orang yang tidak berakal dan tidak punya pemahaman sedikit pun. Orang-orang yang membuat syariat baru adalah orang-orang yang tidak memiliki akal dan tidak pula ilmu sedikit pun. Mau bagaimanapun mereka takjub dengan pemikiran mereka. Maka selama mereka membuat syariat baru yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa aktsaruhum la yaqilun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang yang tidak berakal. Wala ya'lamuna syai'an wala yahtadun, tidak mengetahui sesuatu apapun, tidak punya ilmu, dan tidak pula mereka punya petunjuk sedikit pun. Ini dua ayat yang ke-103 dan 104 tentang syariat yang dibuat-buat oleh orang-orang apa ini? Musyrikin terkait dengan binatang ternak mereka yang mereka haramkan untuk mengambil manfaat darinya jika sudah mencapai keadaan-keadaan tertentu menurut istilah mereka. Ada bahirah, ada wasilah, ada ham, dan seterusnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.